Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari matkul teori pembangunan akan menjelaskan tentang hubungan teori pembangunan Rustow terhadap Kota Bandung. Ini adalah anggota kelompok kami yang berjumlah 12 orang. Latar belakang Kota Bandung. Kota Bandung merupakan ibu kota provinsi Jawa Barat yang memberikan pengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Jawa Barat. Hal ini, Kota Bandung memiliki sumber daya alam dan bersumber daya manusia yang unggul dan berkompetitif. Jika dilihat secara geografis, Kota Bandung memiliki wilayah yang sangat strategis karena berdekatan dengan Kota Jakarta, yang menjadi pusat perekonomian di Indonesia. Pembangunan ekonomi merupakan proses berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, sangat diperlukan acuan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah, pembangunan ekonomi, daerah ekonomi yang selalu menimbulkan dampak positif dan negatif. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan mengembangkan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Bandung. Pada tahun 2018 yang pertama terbagi pada 2 tahun. Pada tahun 2018 dan pada tahun 2019. Pada tahun 2018 belanja langsung senilai 3 triliun 964 miliar. Belanja tidak langsung 3 triliun 275 miliar. Jumlah pendapatannya 6 triliun 672 miliar. Jumlah pembiayaan senilai 1 miliar. Pada tahun 2019 cenderung menurun. Yang pertama, belanja langsungnya 3 triliun 894 miliar. Belanja tidak langsungnya sejumlah 3 triliun 226 miliar. Jumlah pendapatannya 6 triliun 552 miliar. Serta yang terakhir jumlah pembiayaan sebesar 989 miliar rupiah. Bagaimana keterkaitan teori pembangunan Rustow dengan Kota Bandung? Dalam keterkaitannya, teori ini, Kota Bandung termasuk ke dalam fase masyarakat tradisional. Mengapa demikian? Indonesia berada pada tahap masyarakat tradisional. Status sebagai negara berkembang menandakan pembangunan Indonesia sampai sekarang belum selesai. Artinya selama Indonesia masih berproses di dalam pembangunan ini, status negara berkembang ini akan melekat terus. Pembangunan yang dimaksud bukan pembangunan infrastruktur, tapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada, dengan tujuan dapat mensejahterakan diri sendiri, masyarakat, negara, dan dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Sampai berasumsi pemberhentian pembangunan yang ada di Indonesia disebabkan keberanian Indonesia ikut terjun dalam permainan globalisasi dunia, atau meminjam istilah yang digunakan oleh Peter Evans dalam teori aliansi triple-nya, bahwa pembangunan Indonesia sekarang berada dalam fase pembangunan dalam ketergantungan.
Tahap masyarakat tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk sektor pertanian. 2. Struktur sosial pertanian yang masih bersifat hierarkis di mana anggota masyarakat kemungkinan kecil mengadakan mobilitas vertikal. Hubungan keluarga dan kesukuan sangat besar pengaruhnya terhadap organisasi masyarakat dan dalam menentukan kedudukan seseorang. 3. Kebijaksanaan pemerintah pusat dipengaruhi oleh tuan tanah yang berkuasa di daerah. Kelebihan dan kelemahan Kota Bandung dengan menerapkan teori pembangunan Rostov. Kota Bandung dalam pembangunannya menerapkan implementasi kebijakan Smart City. Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart City adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada 3 konsep. Pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan. Kedua, mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien. Dan ketiga, Smart City diharapkan mampu menjalankan fungsi penyediaan informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga. Anggaran Kota Bandung dalam menerapkan Smart City. Total APBD pemerintah Kota Bandung pada tahun 2018 dalam menerapkan implementasi Smart City sebesar 7.418 miliar. Untuk APBD yang mendukung Bandung Smart City sejumlah 4.457 miliar. Yang terdiri dari yang pertama, Smart Governance senilai 782 miliar, yang kedua, Smart Branding 128 miliar, Smart Economy 58 miliar, Smart Living 1.612 miliar, Smart Society 939 miliar, Smart Environment 539 miliar. Kelebihan Smart City. 1. Smart Government. Smart Government atau pemerintahan yang cerdas adalah kunci utama dalam pembentukan Smart City. Pemerintah sebagai bagian dari fundamental sebuah negara mempunyai tugas untuk membentuk paradigma atau pandangan kepada masyarakat tentang kehidupan yang lebih baik. Pemerintah yang pintar merupakan pemerintah yang peduli dan transparan terhadap rakyatnya. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kemauan masyarakat terhadap pemerintahnya. Kedua, Smart People. Terbentuknya masyarakat yang madani dan sadar diri merupakan visi utama dari program Smart People for Smart City. Masyarakat madani yaitu sebuah kondisi di mana seluruh sumber daya manusia yang ada dalam sebuah kota sudah benar-benar menjadi insan yang berkompeten. Yang ketiga, Smart Ekonomi. Ekonomi pintar. Semakin tinggi inovasi-inovasi baru yang ditingkatkan, maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha atau modal. Yang keempat, Smart Mobility. Mobilitas pintar, pengolahan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengolahan terpadu untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Kelima, Smart Living. Lingkungan pintar, lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, berlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak bagi masyarakat dan publik. Yang keenam, Smart Life. Hidup pintar, manusia memiliki kualitas hidup terukur
atau berbudaya. Kelemahan Smart City. 1. Komunikasi. Masih kurangnya penggunaan atau pemanfaatan sistem dan aplikasi yang ada karena pemahaman masyarakat yang kurang. 2. Sumber daya. Masih adanya kendala ataupun permasalahan mengenai sumber daya di mana di Dinas Komunikasi dan Informasi Pemerintahan Kota Bandung masih kekurangan sumber daya di bidang ilmu teknologi, sedangkan staf yang ahli di bidang ilmu teknologi ini sangat penting demi menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan Smart City yang merupakan sumber daya yang utama dalam implementasi kebijakan. 3. Struktur birokrasi. Hambatan dari struktur birokrasi diantaranya operating prosedur belum dapat dipahami oleh pegawai pemerintahan Kota Bandung, khususnya oleh pegawai yang berada di Dinas Komunikasi dan Informasi, sehingga pemerintahan Kota Bandung mengadakan diklat khusus untuk mendalami program Smart City. Kesimpulan, Kota Bandung merupakan ibu kota Provinsi Jawa Barat yang memberikan pengaruh terhadap pembangunan dan pertumbuhan perekonomian Jawa Barat. Hal ini Kota Bandung memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang unggul dan berkompetitif. Jika dilihat secara geografis, pembangunan ekonomi merupakan proses berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ekonomi selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, sangat diperlukan acuan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan mengembangkan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Dalam keterkaitannya, teori pembangunan Rostow dengan Kota Bandung termasuk ke dalam fase masyarakat tradisional. Mengapa demikian? Indonesia berada pada tahap masyarakat tradisional. Status sebagai negara berkembang menandakan pembangunan Indonesia sampai sekarang belum selesai. Artinya, selama Indonesia masih berproses di dalam pembangunan ini, status negara berkembang ini akan melekat terus. Sekian dari kelompok kami. Semoga presentasi ini bisa mendapatkan arahan kepada kita dan referensi buat teman-teman semuanya dalam pengaruh teori Rostow tentang Kota Bandung. Kelompok kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.